Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi dan masih bersama dengan Pak Ismail Bahtiar dan juga Bapak Detrandes Mustafa Samri. Saya kembali ke Pak Ismail. Pak Ismail, sempat pertanyaan saya tertunda bahwa bagaimana, apakah optimis Anda untuk periode gubernur ini Stadion Matuangin akan terbangun? Pertama, saya harus meyakinkan kepada publik bahwa untuk optimisme ini, saya sejauh ini insya Allah masih optimis bahwa tahapannya akan dimulai oleh pemerintahan gubernur saat ini. Oke, dimulai? Ya, dalam tanda kutip bahwa kalau itu bisa selesai, yaitu harapan kita semua dan ekspektasi kita semua. Tapi bagian daripada stakeholder, khususnya pada wilayah pengawasan, kami berapa kali melakukan upaya trigger gitu. Memberikan challenge, memberikan tantangan bahwa tolong diselesaikan karena ini pernah kejanggalan selesai. Nah, jadi kalau ditanya seberapa optimis, ya kami berusaha meyakinkan bahwa insya Allah ini akan semoga segera bisa digunakan. Setidaknya dimulai dulu. Prosesnya kan harus dimulai dulu. Oke. Dan ini bertahap begitu Pak Ismail ya? Untuk satu kali berat. Untuk satu kali saya harus realistis menyatakan bahwa untuk satu kali tiba-tiba langsung selesai 1,2 triliun kemudian turun menjadi sekian ratus miliar dari kapasitas puluhan ribu menjadi belasan ribu, itu pun juga menggunakan skema tidak 1 tahun. Oke. Saya kemudian ke Pak Mus. Pak Mus, ini untuk pembangunan stadion ini tetap optimis akan dimulai, tapi mungkin akan berkelanjutan di periode selanjutnya Pak Mus. Dan ini akankah berpengaruh dengan performa dari PSM Makassar? Ya, kalau dikatakan optimis, ya sebenarnya belum tidak katakan tadi, ya pasti saya mulai di sini. Makanya saya bersyukur sekali saya menyambung ini karena penyambung lidah kami sebagai akar rumput ada di sini. Karena dia sudah mengedepankan bahwa ada optimisme di antara itu, maka saya yakin bahwa saya harus optimis, tapi harus rasional. Dalam waktu sekasih ini tidak mungkin hal banyak bisa terjadi, tetapi biasanya hal banyak itu muncul ketika hal-hal kecil-kecil sedikit-sedikit harus dimulai. Itu yang kita harapkan. Intinya semoga di rentang waktu yang cukup singkat ini Pak Gubernur bisa berbuat sedikit pun untuk Matuangin. Setelah itu urusan selanjutnya. Itu yang kita mau. Yang kita tidak mau adalah kita paham, kita mengerti bahwa saat ini konsentrasi beliau-beliau itu pasti sudah terbagi kemana-mana. Tapi kita berharap konsentrasi jangan alpa ada Matuangin di situ. Ada perhatian Matuangin di situ, tetap ada, supaya menyambung sikap optimisme kami dari baik dari pihak DPR maupun dari kami akar rumput di Matuangin seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Ismail. Pak Ismail, ini kan awalnya 1,2 triliun dengan skema PEM Pak Ismail ya? Pada saat itu dan sekarang dititik beratkan pada APBD dan itu berat. Apakah dengan melibatkan pihak swasta ini memungkinkan Pak Ismail? Format ini pernah didiskusikan, tetapi perlu diingat bahwa keterlibatan swasta dalam hal ini tidak gampang langsung bisa direalisasikan. Kenapa? Pertama, aset ini bukan aset kecil, aset ini besar gitu. Tentu yang kita harus pahami bahwa kalau itu aset besar, maka itu sepenuhnya menjadi hak milik masyarakat. Ketika hak milik masyarakat misalnya dibuka skemanya dengan keberpihakan swasta untuk ikut terlibat menyelesaikan ini, apakah tidak terjadi kemungkinan di kemudian hari yang bisa dalam tanda kutip merugikan publik? Itu menjadi catatan. Kedua, persetujuan ini harus dibahas rinci demi rinci, detail by detail, dan tentu melalui persetujuan DPR. Nah, hal ini masih pernah dari tahapan diskusi, tetapi ya kita masih terus berupaya bagaimana biar ini 100% pemerintah provinsi yang bertanggung jawab. Oke, saya ingin mendengarkan pendapat dari Pak Mus. Apakah memungkinkan Pak Mus menurut Anda dengan adanya pelibatan dari pihak swasta? Soal kemungkinan itu saya tidak berkompeten barangkali untuk mengatakan, tapi sebagai orang awam, bahkan kami sudah pernah diskusi di mana-mana skala warkop bahwa seandainya bisa ketika ada skema dana tersebut disiapkan oleh pemerintah supaya barang ini cepat selesai, apakah ada jalan lurus prosedur apapun ketika ada bantuan dari pihak swasta, dengan catatan
yang mengendalikan di situ adalah tetap pemerintah. Karena ini aset publik. Jangan sampai seperti katakanlah ketika Karebosi yang dulu anam lapangan bola di dalam, sekarang kan sudah ini. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi maksud saya, kalau memang ada jalannya, kenapa tidak? Saya rasa ini bukan hal tabu. Dengan catatan bukan pihak swasta yang mayoritas menguasai hal tersebut, seperti itu. Oke, baik. Kemudian apa upaya DPRD Sulsel untuk mendorong untuk pembangunan Stadion Metuwangi ini, Pak Ismail? Pertama, kita harus selalu mengingatkan kepada stakeholder terkait, pemerintah provinsi. Itu berkala itu. Bahkan kita bilang skemanya rutin. Pokoknya ada rapat kita sampaikan, Yang kedua, memang proses mempercepat tahapan itu juga kita minta. Jadi kemarin dalam rapat disampaikan bahwa Pak sudah sampai ke sini. Kami selalu ingatkan bahwa ini 6 bulan mana ini orang selesai akhir tahun anggaran. Mungkin tidak ini bisa diselesaikan. Tolong berikan kami timeline-nya, berikan kami rasionalisasinya bahwa memang sisa waktu 6 bulan ini bisa memungkinkan. Jadi kalau ditanya seperti apa upaya kami, itu bagian daripada upaya. Tentu secara personality juga saya selalu berupaya untuk mengajak publik sebenarnya untuk melakukan intervensi. Karena lagi-lagi saya sih melihat gitu banyak format yang dibuat oleh pemerintah ketika itu menjadi atensi publik biasanya cepat untuk diselesaikan. Tapi memang yang perlu kita sadari bahwa ya harus tetap pada wilayah realistis, pada wilayah yang rasional. Jadi kalau sebisanya ya kami melakukan hal-hal dan upaya-upaya seperti itu. Dengan upaya-upaya seperti itu, Pak Ismail, apa kemudian respon dari pemerintah provinsi? Ya sama seperti yang saya sampaikan Pak Mus tadi, bahwa sedang ini. Kalau kami kan melekat pengawasan, membuat aturannya, dan kemudian menganggarkan. Anggaran kami sudah setujui, kami bahkan masukkan. Dalam kondisi sesulit apapun pemerintah provinsi, kami minta tolong ini prioritas, tolong ini janji politik. Dan saya ingin memberikan catatan ini biar tidak menjadi tidak menjadi satu fokus saja, bahwa sebenarnya yang tidak selesai itu bukan hanya persoalan stadion. Ada sejumlah janji politik yang lain, sebutlah misalnya infrastruktur, sebutlah misalnya layanan kesehatan di rumah sakit bertaraf internasional rujukan, itu belum selesai semua. Jadi memang ya harapan besar kita sisa waktu ini bisa dituntaskan. Pak Mus, ini kan di Stadion Metuwangi beberapa bulan lalu kita sempat mendengar kabar duka bahwa di sana ada korban jiwa lagi. Setelah tahun lalu juga ada korban jiwa. Bagaimana kemudian pandangan Anda, Pak Mus? Ya itulah Pak, bukan cuma kami yang sakit hati, tapi stadion juga sakit hati. Saya harus katakan bahwa sebelum Metuwangi itu diruntuhkan, memang cukup banyak korban. Tapi korban itu adalah lawan-lawan PSM ketika masuk di lantai di situ. Itu kami istilahkan sebagai korban. Tetapi pasca itu bukan lawan dalam korban dalam tanda kutip, tapi korban betulan nih, korban betul. Dan yang pertama 2 jiwa, yang terakhir ini. Nah sekarang pertanyaannya, apa kita masih mau menunggu korban ketiga atau bagaimana? Dan saya rasa itu sebenarnya itu sudah boleh keras, itu sudah bukan lagi ketuk pintu, gedor-gedor pintunya itu ke pihak yang berkaitan seperti itu, supaya segera dimulai itu. Ya alhamdulillah, karena sudah ada tahapannya. Biasanya kan masalah itu berlarut-larut, bikin meledak kepala kalau misalnya ada anggaran baru tidak disetujui. Ini kan dari dulu kami terus terang, bukan karena ada anggota DPRD sini, dulu kami respect karena pihak DPRD yang sangat sangat jor-joran untuk ini. Nah ini pertanyaannya, setelah anggaran disetujui kok masih seperti itu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Obrolan Karebosi.